itu sangat penting ya, karena kalau misalnya dia sudah jadi anggota, ada step lainnya, nanti kita akan bahas. Nah, yang saya bagi dua di sini, sama Bu Indri bagi dua, di sini kalau yang untuk misalnya belum pernah terdaftar nih, berarti, oh iya aku belum pernah terdaftar, oke boleh saya pinjam KTP-nya, seperti itu, gitu yuk kita daftar bareng-bareng, seperti itu. Harus bareng-bareng ya, karena dia yang menyetujui ketentuannya, kebijakan, dan prosedurnya. Ingat kan, pada waktu kita masuk ke VO, masuk ke website yang Living, kita ada, Anda menyetujui, ya kan? Boleh apply membantu, tapi di saat menyetujuinya, maka si member baru tersebut yang harus menyetujuinya langsung memahami kebijakan dan prosedur. Itu ya. Nah, ternyata bagaimana kalau misalnya dia sudah pernah, aku pernah sih, tapi dulu banget, nggak tahu tuh didaftarin apa enggak, misalnya kayak gitu ya kan. Kayaknya banyak cerita di Bu Indri. Kalau untuk kayak begitu ya. Ini biasanya di forum-forum underground. Kayaknya saya pernah daftar deh, tapi saya nggak tahu nomor ID saya nggak tahu password saya dan PIN saya. Nah, ini kayaknya yang kondisi kedua nih. Kita berasumsi betul. jika dia pernah ya. Iya, jika pernah, benar banget, yang ada dari entah dari mana, ketemu sama temen atau dari underground, ada yang dari marketplace. Bu Indri juga sering banget ya kita terima, saya dari marketplace katanya didaftarin, tapi kok nggak pernah dikasih apa-apa, misalnya seperti itu. Banyak sekali terjadi seperti itu. Maka yang pertama yang harus dilakukan jika memang pernah gitu ya, ataupun dia nggak tahu udah daftarin atau enggak, langsung aja menghubungi ke member service, tanyakan udah pernah menjadi member atau enggak, apa yang diberikan, KTP. Sebenarnya pada DVO, di saat misalnya ragu bisa dicek langsung, DVO langsung dimasukin. Kalau misalnya udah kedaftar kayak gitu, maka akan ditolak, berarti udah pernah seperti itu. Namun kalau misalnya oke, nggak mau ngecek, aku mau langsung aja ke member service, silakan teleponnya ke member service, baik email ataupun telepon ya. Tanyakan nomor KTP ini sudah pernah terdaftar atau belum. Nomor teleponnya udah ingat ya, 021-808-2593 kali, tanya ke mereka sudah terdaftar atau belum. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya sudah, tanyakan kapan terakhir aktif. Oke. Kalau misalnya saya nggak inget PIN, nggak apa-apa, cuma tanyakan aja kapan terakhir aktifnya. Kita bukan mau melihat secara detail, hanya untuk melihat kapan terakhir aktif. Nah, itu member service akan menginformasikan terakhir aktifnya, oh iya ini terakhir belanjanya ini, that's it. Member service tidak akan informasikan hal lainnya, misalnya PIN-nya atau apanya, seperti itu. Tapi akan informasikan kapan last activity date-nya, seperti itu. Nah, kemudian kalau ternyata dia masih aktif, atau misalnya dia udah nggak aktif, nah nanti apa yang harus dilakukan, itu akan ke langkah berikutnya. Nah, tentunya langkah berikutnya yang untuk misalnya dia pernah member, terakhir aktifnya kapan, baru langsung ikuti ketentuan untuk perubahan sponsor. Seperti itu ya. Oke, nah kita ingin tahu kan, ini pasti banyak yang tanya. Sebenarnya membahas mengenai ini udah beberapa kali ya, mengenai ketentuan perubahan sponsor. Bahkan di VO-nya untuk conduct, di bagian kebijakan prosedur, itu ada ketentuannya di sana. Tapi mungkin belum sempat melihat atau jarang browsing-browsing, padahal sebenarnya ada, itu di member resources, klik kebijakan dan prosedur, di situ ada ketentuan-ketentuan bagaimana kalau perubahan sponsor. Ya, coba lebih banyak kita semua aktif, proaktif untuk melihat apa sih sebenarnya di VO itu ada isi apa aja sih, seperti itu. Banyak harta misalnya ya. Nah, bener. Jadi kita udah masukin tuh Bu Indri ya kan, di kebijakan prosedur, kalau perubahan sponsor seperti apa, kok aplikan seperti apa, namun tampaknya masih banyak yang belum mengetahui, akhirnya mereka email kembali kepada kita. Jadi panjang kan prosesnya, email, perlu dijawab lagi, seperti itu. Karena di sana kalau browsing ada. Gitu. Ya, sekarang kita slide berikutnya ya Bu Indri ya. Yes, mari. Oke, ya. Oke, nah ini dia. Kalau misalnya yang tadi sudah pernah jadi member gitu ya, dicek, oke begitu. Oh ternyata dia barusan gabung gitu kan, tapi malah dia nggak tahu, atau misalnya ya dengan berbagai macam alasan. Sebenarnya yang living di kode etik tertera bahwa kita tidak encourage untuk member melakukan perubahan sponsor. Kenapa? Karena untuk melindungi organisasi setiap member gitu ya. Kenapa? Bayangkan kalau banyak sekali di organisasi Anda
atau Bapak Ibu maksud saya, itu pada pindah lagi, pergi lagi. Kita nggak aman, ya kan? Seperti itu. Makanya yang living ada ketentuan-ketentuannya. Jadi kita tidak mengencourage untuk melakukan perubahan sponsor. Namun kami memahami dari banyak hal yang terjadi di lapangan, itu akhirnya memungkinkan untuk member untuk pindah sponsor. Namun ada ketentuannya seperti itu, ya. Itu misalnya ini, let's say sebelum maksimum 5 hari kalender, bukan 5 hari kerja ya. 5 hari, misalnya nih sekarang daftar hari ini, sekarang tanggal berapa? 26. 26 berarti 26 ini dihitung 1 hari. 26, 27, 28, 29, 30. Ini terakhir 5 hari, ya. Ini bisa melakukan perubahan sponsor. Atau bisa saja bukan ada rencana mau pindah ke sponsor lain, tapi karena keliru masukin sponsor di saat login sign up di VO seperti ya, atau di website. Salah, masih bisa melakukan perubahan seperti itu. Jadi salah menempatkan sponsor, misalnya itu bisa, ingat 5 hari kalender, bukan 5 hari kerja. Ya. Ini bahaya ya kalau jatuhnya Sabtu Minggu atau kalender merah gitu ya? Bener banget Bu Indri, bener. Ini good point banget, Mbak Indri. Thank you. Jadi banyak terjadi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini cerita dari teman-teman member service ya, karena ini prosesnya bukan di compliance, bukan di conduct Bu Indri ya kan, seperti itu. Teman-teman member service bilang, jadi kirimnya nih, misalnya gini, let's say ke 5 harinya, baru 3 hari nih, 3 hari, kirim nih di hari Jumat, gitu kan. Kirim hari Jumat, terus habis itu kan kalau teman-teman member service akan proses sesuai dengan urutan, gitu ya, sesuai dengan urutan yang masuk. Nggak tahunya misalnya banyak seperti kayak lagi ada promo atau apa seperti itu. Ternyata itu udah 3 hari di hari Jumat itu tadi, dan akhirnya pas sudah berakhir hari itu pun belum sempat diproses untuk emailnya. Akhirnya besok itu hari keempat dong, ya kan? Hari keempat. Hari Sabtu, Bu Indri. Yes. Kemudian hari kelima, itu berarti hari Minggu. Ya kan? Nah, hari Seninnya, bisa teman-teman yang member service mau proses, udah nggak bisa, karena udah melebihi 5 hari. Akhirnya, berarti gimana? Nggak bisa proses lagi. Bukannya member service nggak mau proses, tapi aksesnya udah lock. Seperti itu. Jadi, kalau seperti itu perlu diingat, pastikan kalau misalnya ada perubahan, ada kekeliruan, misalnya secepat mungkin, jangan mepet-mepet, ya, seperti itu. Karena itu tadi, di saat udah melebihi dari 5 hari kerja, 5 hari, maksud saya bukan 5 hari kerja ya, itu udah nggak bisa lagi, aksesnya udah nggak punya teman-teman member service, seperti itu. Jadi kalau misalnya hari ini misalnya ada keliru, langsung aja email, jangan sampai mepet-mepet ujung, gitu ya. Dan kalaupun akhirnya member bisa berhitung ya Bu Debs, wah ini saya udah hari Jumat, udah 3 hari, berarti baru dibalasnya nanti Senin udah hari ke-6. Boleh nggak nanti member-member langsung email aja ke resolution, karena diprediksinya di Senin nanti itu udah 6 hari jatuhnya. Betul, sorry ada iklan helikopter lewat barusan. Luar biasa loh. Mau ke kantor. I wish. Oke, bener Bu Indri. Bener kalau udah 5 hari, langsung segera email juga, bener langsung ke resolutions gitu ya. Ke resolution, juga nggak usah khawatir, di sana itu juga masih gratis ya. 5 hari tadi juga gratis, tidak kena biaya, resolution juga gratis, maksimum 30 hari. Emailnya ke resolutions, pakai S, @youngliving.com. Ya, resolution ini jangan lupa, ini pakai bahasa Inggris karena di global. Siap, Bu Debs. Ya, pakai bahasa Inggris. Dan itu bisa ganti sponsor dan enroller ya. Jadi 5 hari sama 30 hari masih bisa ganti sponsor dan enroller. Nah, sama juga seperti ke resolution, jangan sampai ada mepet-mepet, udah tinggal 1 hari email ke resolution. Nanti melebihi 30 hari. Apalagi resolution, emailnya lebih banyak lagi gitu kan, karena itu secara global mereka lakukannya. Ya. Oke. Dan pastikan menggunakan ID yang sama, jangan sampai create, aduh udah salah nih, bikin lagi deh ID member baru aja gitu kan, masukin SIM atau masukin NPWP
seperti itu, banyak yang terjadi. Akhirnya jadi duplicate account, akhirnya di-terminate. Sayang kan? Jadi ingat, walaupun ada perubahan sponsor, tetap gunakan ID yang sama. Jangan mengganti ID lain. ID yang lain kalau di-create, terlepas memasukkan data apapun, mungkin di awalnya masuk ke sistem, masuk SIM, atau asal ketik, itu banyak terjadi, asal ketik, kemudian setelah diverifikasi, ternyata duplicate account. Saat verifikasi mungkin teman-teman yang berservis lumayan ada butuh agak lama ya Bu Indri ya, kadang karena saking dari banyaknya enrollment ya. Betul, betul. Seperti itu, karena lama, jadi setelah sebulan misalnya masuk nih pakai SIM, wah pakai SIM masuk, sign up, di bawahnya ada downline-nya banyak gitu kan, misalnya ada 10. Tapi di saat itu kami temukan ternyata ada kesalahan SIM karena udah ada daftar sebelumnya, maka kita akan ganti kemana? Akan di-terminate yang terakhir dibuat sesuai ketentuan di kode etik, harus balik lagi ke akun yang baru, yang pertama. Sayang kan? Kayak begitu. Ya, jadi pastikan gunakan nomor ID yang sama. Oke, ya. Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak pada nyatet di diarinya nih ya. Kalau ada perubahan sponsor, gunakan nomor ID yang sama. Thank you, Windy. Benar-benar please dicatat, diingat lagi ya, seperti itu. Nggak usah ingat nomor ID-nya, downline-nya, catat aja seperti itu, tapi untuk menggunakan nomor ID yang sama wajib ya, seperti itu. Oke, Windy, untuk chatnya mau kita langsung balas sekarang atau nanti di akhir? Boleh di akhir biar seru ya. Oh, biar seru ya. Oke, siap. Jadi pada nungguin sampai akhir ya, biar nggak pulang duluan. Pulang kemana? Oke. Nah, ini melebihi 30 hari. Nah, gimana udah 30 hari ini udah melewati, apa harus aku lakukan? Gitu, banyak juga pertanyaan ke kita gitu ya. Oke. Di sini compliance itu tugasnya untuk menginformasikan, tapi yang proses sekali lagi bukan kami ya, bukan Kondak yang proses. Di sini kita hanya informasikan apa yang ada di kode etik. Jadi untuk perubahan sponsor yang melakukan adalah teman-teman member service kalau 5 hari ataupun 12 bulan nanti pergi di sini, dan resolution. Compliance di sini tugasnya menginformasikan ini loh caranya sesuai dengan ada di kode etik ya, seperti itu. Tapi yang melakukan proses bukan kita. Namun di saat ada permasalahan kayak tadi misalnya double account, barulah dianggap duplikat, barulah kita tim Kondak yang akan proses seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah memahami untuk mengenai perubahan sponsor ini. Bukan compliance, bukan Kondak yang merubah untuk perubahan sponsor atau request, namun itu teman-teman member service dan resolutions yang Kondak hanya untuk memberikan arahan. Ini loh caranya sesuai dengan di kode etik ya. Gitu. Oke, nah ini yang bertanya kalau misalnya 30 hari. 1, 3 upline approval yang hanya bisa diubah sponsornya saja. Enrollernya 0 alias 0 dan kena biaya $35 dan harus email pakai bahasa Inggris, jangan bahasa Jawa atau bahasa Padang ya Bu Indri ke resolution@yaliving.com ya. Kalau saya bahasa Madura ya kan. Oke. Nah, ini banyak yang bertanya apa namanya? Beda 1 hari, 31 hari aja. Boleh nggak saya minta ini ke resolution? Saya yakin mereka akan tolak, tetap maksimum 30 hari, bukan 30 hari kerja, tapi kalender. Pastikan, makanya jauh-jauh hari. Sayang, $35 akan hilang begitu. Bukan hilang, jadi kena biaya gitu kan ya. Ada yang tanya, kenapa sih kena biaya? Karena tentu itu tadi, kita tidak encourage untuk perubahan sponsor. Organisasi kita jadi nggak safe kalau terlalu banyak perubahan sponsor. Seperti itu. Makanya kita ada biaya $35 seperti itu, karena untuk tidak semakin banyak orang untuk melakukan perubahan seperti itu ya. Kemudian juga pastikan kalau 3 upline approval itu upline-nya itu yang 6 bulan aktif berbelanja 100 PV ya. Jadi misalnya saya adalah member, Bu Indri upline saya, berarti level pertama saya adalah Bu Indri gitu kan. Bu Indri aktif 6 bulan belanja 100 PV ya kan. Atasnya Bu Indri ada lagi siapa? Misalnya Pak Firdan 100 PV, di atasnya lagi yang 100 PV. Kalau misalnya ada 50 PV saja selama 6 bulan, maka dia akan naik ke atasnya seperti itu ya. Ingin tahu siapa aja, misalnya ragu siapa ya upline saya yang ini ya, bisa telepon ke member service dengan langsung membernya sendiri yang telepon dengan memberikan nomor PIN untuk menanyakan siapa yang aktif
upline-upline-nya seperti itu. Ya. Oke, ini berarti harus dilakukan oleh member yang bersangkutan ya Bu Debs, nggak bisa diwakili, nggak bisa walaupun emailnya di CC, jadi upline-nya yang email ke resolutions atau ke member service di CC oleh member yang bersangkutan, nggak bisa ya, harus member yang bersangkutan yang melakukan semua prosedur. Karena ini pertanyaannya cukup sering. Betul. Kenapa? Gitu kan? Untuk memastikan yang melakukan yang request itu adalah member sendiri ya Bu Indri ya kan? Yes. Seperti itu. Jangan sampai ini hanya untuk dimanfaatkan oleh upline. Misalnya ini banyak kejadian loh, upline-nya yang kirim misalnya request gitu ya sebelum-sebelumnya seperti itu, tapi ternyata hanya untuk memanipulasi. Jadi pas downline-nya bilang, enggak, saya nggak pernah email seperti itu, saya nggak pernah request, banyak. Dan saya tidak melakukan apapun, bahkan saya nggak tahu kalau saya member yang living. Itu juga terjadi, seperti itu. Jadi memastikan itu memang membernya sendiri. Bahkan kami, maksudnya tim resolutions ataupun member service berhak untuk menolak kalau misalnya kita lihat itu ternyata tidak sesuai. Seperti itu, tanda tangannya misalnya, gitu ya, maka itu akan dapat ditolak oleh tim resolutions, ya. Betul, thank you Bu Inde diingatkan. Nah, kemudian kalau ini ada 3 upline approval. Sekarang 6 bulan nggak aktif, aduh saya nggak mau deh 3 upline approval. Nggak enak, ada yang kayak gitu loh. Nggak enak ke upline saya. Ya kami serahkan kepada member sendiri seperti apa baiknya. Seperti itu. Bisa melakukan dengan 6 bulan tidak aktif. Kalau 6 bulan tidak aktif ini, tanpa ada tanda tangan upline, nggak usah, tapi nggak aktif. 6 bulan. Artinya nggak aktif gimana? Bu Indri mau jelasin nggak mungkin kalau itunya 6 bulan nggak aktifnya Bu Indri? Iya, jadi dia nggak belanja, nggak repeat order, PV-nya setiap bulan 0 selama 6 bulan berturut-turut, maka dia nggak perlu tanda tangan upline ya? Ya, betul. Sama ini Bu Indri ya, masih banyak yang mereka udah nggak belanja, tapi IR-nya masih otomatis ke-generate. Nah, itu. Jadi template IR-nya nggak diturunin, jadi masih ke-generate dengan asumsi orangnya masih mau IR, tapi cuman karena gagal bayar di bulan ini, tapi template-nya masih nggak diturunin, bulan depan muncul lagi template IR-nya. Berarti itu statusnya masih ada aktivitas di akunnya ya, Bu Debs? Iya, betul sekali. Akhirnya yang dibilang nanti 6 bulan tadi, Bu Indri, jadi akan ketunda lagi, ya kan? Berarti pastikan di saat udah nggak mau aktif lagi, misalnya let's say udahlah benar-benar telepon ke member service atau email, informasikan sudah berhenti stop IR-nya, seperti itu. Atau mau langsung terminate juga bisa. Jadi misalnya langsung melakukan termination, misalnya udahlah ribet IR saya segala macam pakai ini telepon-telepon, nanti apa namanya takutnya ada yang pakai, bisa kadang-kadang kan ada yang upline-nya dikasih tahu nomor PIN-nya. Kalau misalnya seperti itu, silakan ganti PIN-nya dan langsung telepon ke member service juga untuk stop IR-nya. Atau tidak mau cara itu, bisa langsung email ke resolution, bilang mau terminasi keanggotaan. Setelah proses terminasi keanggotaan, jadi misalnya let's say kurang lebih seminggu atau 2 minggu, tergantung dari list apa namanya antrian di resolution, dan itu ada proses kurang lebih 1 bulan untuk deactivated ya, atau benar-benar sudah di-terminate keanggotaannya. Setelah 1 bulan itu maka akan proses berikutnya untuk perubahan sponsor 6 bulan setelah diterminasi. Ya, setelah benar-benar akunnya tidak aktif, berarti kurang lebih bisa hampir kurang lebih 7 bulan jadinya ya. Tapi kalau misalnya mau cara yang tadi, misalnya let's say tinggal telepon ke member service, bilang saya berhenti IR saya, dan jangan redeem produk dianggap masih aktif ya, redeem point maksud saya. Kemudian IR itu tadi ya Bu Indri ya, seperti itu. Apalagi tadi, saya lupa Bu Indri yang tadi sampaikan, aktif apalagi tadi ya, kurang lebih seperti itulah ya. Dan jangan lupa, tidak melakukan aktivitas apapun juga. Kalau misalnya let's say, pergi ke ikut acaranya YL segala macam, itu juga masih dianggap aktif. Makanya di saat 6 bulan tidak aktif, benar-benar tidak aktif, tidak melakukan kegiatan apapun seperti itu ya, benar-benar free, tidak melakukan, itu disebut inactive ya, dan tidak ada apapun di aktivitas akunnya, mau ada proses tadi IR atau redeem point, itu dianggap masih aktif. Oke, ya, emailnya masih sama, resolutions@youngliving.com, juga biayanya $35.
Nah, bagaimana kalau misalnya udah 6 bulan nggak mau bayar 35, saya mau nggak aktif aja deh selama setahun, gitu ya, silahkan. Kalau udah 12 bulan tidak aktif, ya, dalam artian tidak melakukan kegiatan seperti tadi, yang bisa diubah sponsor dan enroller, dan tidak kena biaya, lakukannya seperti apa? Email ke customer service atau member service di custserve.id@youngliving.com, dan tidak kena biaya seperti tadi, gunakan form DA. Jangan melakukan melalui VO, karena seperti disampaikan Pak Marlon beberapa waktu lalu, tampaknya sistemnya untuk reaktivasi ini masih belum maksimal, belum bisa diperbaiki, gitu ya. Jadi bisa kita reaktivasi melalui VO, kadang ada yang berhasil, kadang enggak. Maksudnya seperti apa enggaknya? Pasti balik, Bu Indri, ke sponsor yang lama. Nggak berubah ya, sistemnya. Iya, betul sekali, seperti itu. Jadi ini untuk yang 12 bulan tidak aktif, seperti itu. Ada yang mau ditambahkan, Bu Indri, untuk yang ini? Iya, jadi ini sama posisinya, semuanya harus dilakukan oleh member yang bersangkutan, dan feeling saya ini nanti tentang enroller zero ini akan banyak pertanyaan. Kita siap-siap ya. Oke. Iya. Untuk yang member baru, member reaktivasi, Bu Indri mau jelaskan mungkin untuk komisinya apa nanti di slide berikutnya? Di slide berikutnya aja biar langsung. Di slide berikutnya ya. Baik, biar nyambung ya. Ya. Oke. Thank you. Ya. Ya, baik. Oke, berikutnya kalau begitu, sebentar ya. Oke. Nah, sekarang untuk next step untuk anggota baru atau reaktivasi ya. Di sini kalau misalnya anggota baru, isi enrollernya pada VO. Tapi kalau reaktivasi, sekali lagi gunakan DA form aja ya untuk reaktivasi. DA form itu perjanjian anggota. Kalau ada belum tahu apa sih DA form? DA form itu distributor agreement dalam bahasa Inggrisnya, di bahasa Indonesianya perjanjian anggota. Di saat kita pertama kali sign up, atau kalau misalnya beli PEP ataupun beli starter kit apapun, pasti dapat buku ini ya, dapat starter kit ya, yang dalam satu plastik itu ada form perjanjian anggota. Itulah form yang diisi. Kalau misalnya udah nggak punya, nggak tahu entah di mana, bisa email ke member service, minta di formnya untuk diisi. Ya, isi nomor ID-nya yang pertama kali. Jangan create account ID baru. Ya, seperti itu. Walaupun itu reaktivasi. Yang walaupun itu ID yang lama, tapi kan sponsornya ganti, enrollernya juga ganti, dan memang tidak boleh meng-create ID lagi. Satu orang hanya boleh memiliki satu nomor ID. Oke, berikutnya isi sponsor untuk mereka anggota baru pada VO. Ya, kalau misalnya sama silakan, kalau enrollernya berbeda, enroller sama sponsor beda juga silahkan seperti itu. Atau di e-form untuk reaktivasi. Ingat kalau reaktivasi di e-form sama untuk enroller dan sponsor itu bisa ganti. Kemudian poin berikutnya, jika Anda adalah enroller, sedangkan downline ini sebagai sponsor maksudnya ya, typo, ada kekurangan tulis. Jadi, jika Anda adalah enroller, sedangkan downline Anda sebagai sponsor, Anda wajib informasikan kepada downline Anda. Jadi, enroller dan sponsor wajib memberikan edukasi. Maksudnya yang tadi, jadi misalnya, Bu Indri enroll saya, gitu kan ya, tapi saya nggak ditaruh di bawahnya Bu Indri, saya taruh di downline-nya Bu Indri, namanya si Pulan, misalnya ya. Jadi sponsornya adalah Pulan, Indri adalah sebagai enroller. Bu Indri harus kasih tahu ke si Pulan, Pulan, aku kasih tahu, naruh Debbie ya di bawah kamu, seperti itu. Kita memberikan edukasi ya sama-sama, dan kamu juga wajib memang berikan edukasi kepada downline kamu. Seperti itu. Ya. Oke, wajib beri edukasi itu seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih detail ya. Wow, chatnya tambah banyak kayaknya. Oke, nah ini dia. Memberikan edukasi termasuk dari kewajiban para anggota atau kewajiban member. Ini ada loh di pasal 3.1. Coba mengacukan tangan kalau Bu Indri, pasti siapa yang udah buka kode etiknya atau buka. Biasanya Aurelnya doang yang diinikan ya langsung. Oke, saya hanya tidak memberikan semuanya. Ini beberapa poin yang ada di kebijakan dan prosedur. Jadi apa sih kewajiban dari anggota? Satu, kebijakan mematuhi dong ya kan, kebijakan dan prosedur termasuk perubahannya gitu kan ya. Maksudnya perubahan seperti apa? Ya misalnya nanti
ada perubahan di kode etik, maka akan diikuti. Atau ada tambahan, misalnya seperti itu. Kayak kemarin, kita ada informasi, oke, kalau misalnya Anda adalah seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan, apa do and don'ts-nya dalam posting di media sosial, seperti itu. Itu tambahan informasi yang tidak mungkin dimasukkan semuanya di kode etik. Namun tetap semua peraturan yang ada mengacu ke kode etik, seperti itu. Dan aturan hukum dan peraturan di Indonesia. Kita juga wajib mematuhi apa yang ada ketentuan dari pemerintah Indonesia, kalau yang living khususnya di Permendak ya dan APRI seperti itu. Nah, kemudian di sini sponsori dan melatih dan mengawasi downline. Downline-nya posting apa? Dicek dulu. Yuk, dia posting apa? Comply nggak? Itu juga penting loh, seperti itu. Makanya kalau misalnya ada yang ada email dari kami, dari Komdak, seperti itu ya, Bu, ini pasti kita akan CC upline-nya, seperti itu ya. Upline, biasanya upline leader-nya yang kita CC. Jadi kita juga memberikan edukasi ke downline, kita awasi, dalam artian mengawasi untuk memberikan informasi ya, seperti itu. Kemudian memberikan informasi sesuai tentang produk dan penghasilan. Tentang produk tentunya Bu Indri udah sharing lumayan banyak banget bagaimana sih postingan yang oke, dan ikutin aja kalau misalnya mau posting gimana sih dari PPT-nya Bu Indri dan Bu Lisa kalau training itu bisa diambil karena itu yang merupakan yang diperbolehkan. Dan nanti kita di bulan Juni ini, sekarang belum ya, beberapa hari lagi ke Juni, kita ada informasi bagaimana klaim penghasilan diperbolehkan loh, seperti itu. Jadi jangan lewatkan, nanti kita akan informasikan bagaimana. Dan yang terakhir di sini, poin yang terakhir, bertanggung jawab setiap pernyataan lisan dan tertulis sehubungan dengan produk dan compensation plan. Atau compensation plan, rencana keuangan, compensation plan bahasa Indonesianya apa ya? Rencana kompensasi, apa Bu Indri ya bahasa Indonesianya? Ya, sederhananya sih sebenarnya marketing plan, rencana marketing plan, skema kompensasi. Iya, Bu Debs. Jadi banyak kan yang ragu-ragu ya, which is good sebenarnya di satu sisi. Di awalnya itu hanya memberikan edukasi tentang produk saja, gitu kan. Sementara informasi yang living nggak cuma tentang produk, tapi juga tentang compensation plan. Artinya mungkin ada yang banyak ragu-ragu, diinformasikan nggak ya? Saya jadi hard selling nggak ya? Saya mending bahas tentang PEP aja deh. Yang penting produknya dihabiskan, gitu ya. Jadi sebagai seorang enroller, seorang sponsor, itu kan ada komisi yang melekat ya saat kita mengenroll seorang member baru. Jadi informasi itu wajib. Jadi ternyata ada pasalnya, gitu kan? Dan syukur alhamdulillah kalau banyak yang sudah melakukan, syukur alhamdulillah kalau sudah banyak yang bertanggung jawab, memberikan informasi-informasi ini, melatih dan mengawasi, at least 3 bulan pertama. Kenapa fast start bonus itu dibayarkan 3 bulan pertama? Karena 90 hari itu titik kritisnya Bu Debs. Apakah member ini akan menggunakan PEP-nya dengan optimal? PEP-nya habis tapi dengan berfaedah, gitu kan? Jangan sampai di bulan ke-6 PEP-nya masih nongkrong di lemari, misalnya. Kemudian mencari-cari teman yang mau beli sisa PEP-nya yang masih ada, gitu kan. Di alam nyata ini terjadi, gitu kan. Ini terjadi pasti karena tidak mendapatkan informasi. Jadi boleh saja sih awalnya beli PEP karena apa ya, pride, gengsi, melihat artis make, tapi sebagai enroller kita nggak boleh kehilangan momentum untuk kemudian bersegera untuk mengedukasi sih. Kenapa? Nanti kaitannya sama IR, kaitannya sama silver bound, ada banyak kaitannya sih kalau kita mau serius mengenroll. Jadi seorang enroller, kalau boleh saya bilang, itu punya tanggung jawab moral yang luar biasa. Karena ada fast start bonus dan start living bonus yang diberikan kepada dia. Itu ada message ya dari yang living bahwa nih, kita kasih bonus ini karena kamu yang mengenroll, kamu yang memastikan dia teredukasi baik tentang produk maupun tentang penghasilan. Gitu sih kalau saya relate dengan hal-hal lain yang ada di yang living tentang pasal ini yang ternyata serius banget ya yang living menyikapinya. Ya, betul. Ya, thank you Bu Indri, benar banget. Oh ya Bu Indri, saya mau tambahkan, ini kata-kata yang bertanggung jawab setiap pernyataan lisan dan tertulis. Hubungan dengan produk gitu ya. Ini banyak kadang-kadang, wah aku cuma ngomong,
secara lisan kepada seseorang gitu ya, in-comply, tapi kita juga harus berhati-hati. Know who is when you talking about, bicara dengan siapa, seperti itu. Juga misalnya tertulis di WhatsApp segala macam di grup, kita juga harus tahu, pastikan itu memang benar-benar downline Anda, karena kita nggak pernah tahu siapa atau gimana ya, knows your audience gitu ya. Bisa kita mau bicara dengan orang banyak di grup itu, kalau kita tidak tahu kenal itu mereka siapa, kita harus hati-hati. Bisa saja postingan kita itu dilaporkan atau kata-kata dilaporkan ke mana namanya, misalnya ke regulatory seperti itu. Jadi harus hati-hati. Atau mereka kompetitor. Ya, kita harus hati-hati apa yang kita katakan. Know your audience, siapa yang Anda berbicara di grup itu, seperti itu juga harus hati-hati. Seperti itu. Apalagi kalau yang tertulis ya, makanya kalau misalnya ada membuat buku seperti buku panduan, bisa di-email kepada kami itu untuk informasi apa sih yang do and don'ts-nya, seperti itu penting banget. Kenapa? Karena kalau misalnya di buku tersebut nggak overclaim dan member langsung dia posting itu di media sosial, itu akan berbahaya, seperti itu. Berbahayanya apa? Izin yang living. Taruhannya bisa kita bilang seperti itu ya. Jadi apa yang tertulis seperti itu ya, misalnya buku, itu pastikan comply, karena itulah yang kita berikan kepada downline kita. Mereka itu akan tiru dari situ, itu yang akan mereka posting. Banyak kejadian, saya niru dari buku panduan dari upline saya, kok yang dikasih ngambil dari buku panduan. Makanya saya post, saya pikir udah approve. Nah, gitu kan ujung-ujungnya. Jadi apa yang upline lakukan itu yang dilihat oleh para downline, seperti itu. Kenapa kita pajang di sini ada foto anak kecil dan ibu dan anak? Saya anggap di sini seperti ini, saya ibaratkan. Ini adalah seorang ibu misalnya enrollernya, bapak adalah sponsornya, ini adalah anak. Member baru ini seperti anak yang baru mau ingin mengetahui apa sih yang mereka ingin belajar. Kita kasih, kan mereka baru ya, seperti kayak spons kalau kita ibaratkan anak kecil ya. Kita kasih informasi yang baik, ajari, latih mereka seperti itu, mana yang do and don'ts-nya, katakan yang baik. Jadi mereka pun jadi anak yang baik gitu ya. Walaupun kita adalah business partners, hanya di sini saya mengibaratkannya adalah member baru ini seperti anak yang membutuhkan banyak informasi ya. Namun levelnya kita sama ya, business partner seperti itu ya. Oke, itu yang ada notes dari kita. Oke, berikutnya ya. Sebentar. Oke, ini gambaran saja. Jadi misalnya ini merah, let's say ini adalah enroller. Kemudian di sini yang biru-biru ini adalah sponsor. Misalnya kita mau meletakkan seseorang dari, misalnya ini tadi si A, ini adalah enroller. Ini sponsor-sponsor. Pastikan yang biru-biru ini diinformasikan, aku naruh ini ya di bawah kamu, misalnya seperti dia memberikan edukasi, seperti itu. Ke yang abu-abu ini. Dua-duanya enroller dan sponsor memberikan edukasi, ya kita bertanggung jawab terhadap ini. Kenapa? Karena juga sponsor ini akan memperoleh komisi dari sini, enroller juga selama 3 bulan akan memperoleh komisi dari orang-orang tersebut, seperti itu. Ya, Bu Indri ini mau nambahkan mengenai ini, Bu Indri? Iya, si merah ini kan seseorang yang kalau kita lihat dari silsilah lebih dulu ya, join di yang living. Si biru kemudian, dan si merah bisa jadi mendapatkan si biru dari perolehan enrollment dia pribadi, personally enrolled, bahasa kerennya, bahasa kampungnya Bu Debs, atau seseorang sebelum si merah menaruh si biru di level satunya si merah. Demikian juga seterusnya, si merah bisa menaruh si abu-abu, ya kan, di bawah si biru, atau dimanapun di bawah mereka lagi. Nah, ini bisa terjadi dengan berbagai motif dan tujuan. Yang paling sering kita dengar itu kan bagaimana caranya supaya si biru yang awalnya declare hanya mau pakai produk, tapi setiap bulan dia IR 100 PV, ya kan, kita taruh seseorang di bawahnya, yang abu-abu ini. Dan dia bisa rasakan yang namanya komisi unilevel, bisa rasakan yang namanya kalau si merah jadi enrollernya, atau dia menaruh si biru sebagai enrollernya, maka dia bisa nikmati bonus-bonus lain seperti fast start bonus maupun start living bonus. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan, berhubung trennya di 2020 ini kita mulai membangun bisnis by structure gitu ya. Coba mulai diperhatikan bagaimana caranya memberikan
orang baru ke struktur yang baru seperti punya si biru ini benar-benar disertai dengan edukasi. Kenapa? Karena ada banyak yang ngeluh si biru ini nggak ngapa-ngapain tapi organisasinya berkembang, ini berkat saya. Saya ini si merah yang naruh siapapun enrollment saya di bawah si biru ini. Si biru bisa jadi eksekutif, bisa jadi silver, itu gara-gara saya. Pertanyaan saya kembali biasanya, Ibu Merah mengedukasi Ibu Biru nggak? Gitu kan, bahwa dampak apa yang akan terjadi dan kira-kira seperti apa nanti organisasinya dan dampaknya kepada si biru. Jadi mungkin di saat sekarang ini saya pikir blaming si biru udah nggak berguna gitu kan. Tapi dari awal menyatakan bahwa tadi yang Bu Debs bilang itu menarik banget. Ya, kita informasi si biru, saya naruh si abu ya di bawah kamu, abu 1, abu 2, abu 3 gitu ya. Kenapa? Sebagai sponsor kamu nanti boleh mulai belajar edukasi mereka. Gitu kan, saya paham dan mengerti bahwa di dunia nyata nggak semudah itu untuk approach seseorang yang mungkin si biru ini nggak kenal langsung dengan si abu-abu. Inilah gunanya si merah, untuk menjadi perantara, mengenalkan, dan sebagainya. Karena kalau kita lihat di organisasi yang sudah berkembang dan besar, udah nggak mengenal lintas batas lagi tuh merah dan biru. Mereka taunya mereka satu organisasi. Nah, itu yang diharapkan. Itu BDEPS. Jadi, membangun organisasi dengan struktur yang benar sejak awal dengan berbagai tools yang sudah disediakan oleh company, itu sekali lagi harus disertai dengan edukasi yang kuat. Jadi kenapa jangan nanti si birunya jadi eksekutif atau jadi silver, tapi cuma sekali doang gitu. Kenapa si merah keburu kesel, si birunya yang nggak tahu apa-apa juga bingung kenapa si merah kesel sama dia. Ini persoalan komunikasi. Jadi kalau di perusahaan MLM seperti yang Living, produknya bagus, sistemnya bagus, yang paling susah adalah manage people-nya. Jadi ini people business, bagaimana memanage orang-orang yang ada di tim kita, itu adalah PR yang terbesarnya menurut saya. Saya memang belum pernah jadi member sih, tapi cerita tentang how to manage people wisely itu yang paling banyak mengorbankan waktu dan perasaan. Iya apa ya? Oke, ya, thank you Windri, benar. Bu Indri juga saya malah kebalikannya pernah beberapa kali informasi downline-nya malah yang bilang saya nggak terima upline saya yang biru ini nggak ngapa-ngapain, saya nggak merasa nyaman gitu kan. Dia terima komisi dong dari aku, poin aku banyak banget seperti itu. Saya cuma yang kasih cuma enroll apa yang merah ini gitu kan, biru nih enak-enak aja, ada yang kayak gitu. Jadi saya mau pindah, makanya itu tadi. Kenapa kok banyak sekali proses, apa tuh yang 3 plan approval, ataupun perpindahan sponsor itu terjadi, itu karena itu balik lagi. Yang biru ini, ataupun merah ini juga, tidak memberikan edukasi yang tepat kedua-duanya. Jadi akhirnya banyaklah permintaan seperti itu. Sayang sekali. Ya kan Bu Indri kan? Kalau gitu saya balik Bu Debs. Nah, bagi yang mungkin terheran-heran, kenapa angka pergantian enroller dan sponsor di bawah tim dia sangat tinggi, itu jadi bahan untuk apa ya, introspeksi. Anyway, secara alami akan ada seleksi alam, Bu Debs. Artinya ini ada masalah selera, masalah personality, masalah karakter, yang pada akhirnya akan membentuk ciri khas sebuah komunitas. Ya kan, saya melihat 3 tahun ini, dan itu yang terjadi, ada frekuensi dan vibrasi yang sama yang membuat kenapa si biru akhirnya sama si merah dan sebagainya dan sebagainya. Tapi jika ini terjadi dengan frekuensi yang tinggi, mungkin kita butuh untuk kalau saya boleh bilang introspeksi. Apakah saya kurang edukasi? Apakah saya kurang personal approach? Apakah saya selama ini memaksakan kehendak? Ini misal loh ya. Apakah saya terlalu orang yang berorientasi pada goals dalam tanda kutip bisnis, gitu kan? Tapi saya yakin dan percaya 99% member yang Living awalnya nggak begitu, gitu kan? Tapi kalau di tengah jalan kemudian menemukan new direction, ada cara-cara yang harus skill-nya di-improve karena product approach dengan business approach akan berbeda bahasanya. Nah, bagaimana membahasakan itu menjadi sesuatu yang memberikan manfaat pada si abu-abu dan si abu-abu yang paling banyak lagi di bawahnya itu, sehingga nggak terjadi protes seperti tadi. Itulah kenapa si biru harus berperan terhadap si abu, sekecil apapun. Memang akan ada yang mandiri, tapi sekecil apapun, at least personal approach, just say hi, gitu kan, tanya kabar, apa yang bisa dibantu, itu juga sudah sangat
membuat mereka semua termotivasi sih. Nanti para leader yang ngalami langsung bisa share dengan kita. Ada nggak yang ngalamin seperti yang Bu Devs bilang itu? Dan apa solusinya yang selama ini mereka praktekkan? Hot banget Ya, ini topiknya. Oke, benar-benar hot banget. Dan perlu diingat juga, Bapak Ibu sekalian, di saat kita placing biru, jangan sampai biru ini adalah anggota keluarga kita. Karena ini bisa dikategorikan sebagai duplicate account. Dalam artian misalnya di sini taruh ibunya, di sini ditaruh ayahnya, di sini taruh misalnya ya, misalnya adiknya, seperti itu. Namun mereka tidak menjalankan. Mereka yang hanya semacam kayak seperti tadi, tidak ada edukasi, mereka hanya agar mereka si merah ini mendapatkan komisi dari ketiga yang biru-biru ini. Ini dianggap sebagai staking ataupun bonus buying dan juga duplicate account, ya. Jadi misalnya kami temukan seperti ini, nah ini baru kalau dari tim compliance, conduct, baik dari global maupun di sini, kita akan terminate yang biru-biru ini. Karena dianggap duplicate account dari yang si merah, ya. Jadi ini foto ini atau gambar ini apa namanya memuat banyak cerita sebenarnya seperti itu. Jadi bisa gambarannya dari sisi compliance seperti ini. Pastikan di saat kita biru-biru ini bukan adalah duplicate account kita. Kalau misalnya bilang, oh ibu saya menjalankan kok benar-benar full seperti yang saya jalankan, nggak ada masalah. Oh ayah saya menjalankan, tapi tidak boleh taruh di samping sini ayah, harus ada di bawahnya ibu di level pertama atau level kedua, ya. Seperti itu udah melanggarnya banyak. Kalau misalnya di sini let's say di biru pertama adalah ibu, yang kedua di sini bapak gitu ya, di sini adalah kakak. Yang melanggar ini adalah pasangan ini harus ada di level pertama atau di level kedua. Selain ini juga duplicate kalau misalnya mereka tidak jalankan. Kalau jalankan silahkan, sedangkan suami atau ini ada di level pertama atau level kedua dari yang pertama sini, ya. Oke, kita langsung ke slide berikutnya ya Bu Indri ya. Oke, mari. Oke. Nah, ini di sini penting sekali, Anda adalah contoh gitu ya. Lead by example. Di mana-mana sering kita dengar, great leaders adalah when you do, you lead by example. Beri contoh seperti itu. Karena downline kita pasti akan melihat upline kita yang lakukan. Leader kita yang melakukan itu yang akan ditiru. Walaupun bukan hanya leader kita, leader dari, sebentar, leader dari yang lainnya pun juga akan menjadi contoh gitu ya, seperti itu. Jadi let's say si A, si B, wah si ini melakukan postingan seperti ini pasti akan ditiru. Jadi walaupun itu bukan dari organisasi kita, kita sebagai seorang leader rank silver, gold, dan above gitu, kita adalah contoh walaupun kita bukan di organisasinya orang tersebut, seperti itu ya. Oke, di sini saya ini ya. Pastikan di sini edukasi downline di saat awal mendaftar untuk hal yang mudah. Saya memberikan ada 3N di sini, yaitu educate. Jadi 3N to educate for first step. Jadi di saat awal kita memberikan edukasi, ada sign up nih ya, langsung kita melakukan 3 hal aja. 1, udah gampang aja, nggak mungkin kita jelasin secara lengkap gimana di kode etik ya, gampang aja. Misalnya let's say yang mudah, no in marketplace, jangan jual di marketplace. Yang kedua, jangan IG ads karena dampaknya besar sekali. Tidak ada overclaim, demikian juga dampaknya juga lumayan besar. Seperti ada 3 hal penting yang kita utamakan di saat pertama kali kita sign up member tersebut. Untuk menjelaskan A, B, C, D, berikutnya mungkin di hari lainnya kita masukkan mereka ke kelas edukasi di poin kedua. Yang ketiga, postingan Anda membawa dampak yang besar untuk yang melihatnya. Seperti tadi yang saya sampaikan, siapapun kita itu akan membawa dampak yang begitu besar terhadap orang lain. Karena melihat si A boleh, saya langsung bilang, oh itu boleh kok, dan itu udah leader misalnya gitu ya. Ranknya udah ini, berarti boleh ya, nggak ada masalah, ditiru. Yang ini melihat, oh itu juga ini yang melakukan. Akhirnya ada sistem domino yang mereka melihat si A melihat si B melihat si C, dan seterusnya, akhirnya postingannya kemana-mana. Membawa dampak yang luar biasa sekali. Jadi kita adalah contoh buat orang lain ya, terlepas apapun sebenarnya rank kita. Namun semakin tinggi rank kita, itu membawa dampaknya semakin besar. Apalagi followernya banyak banget, misalnya seperti itu kan bisa berbahaya sekali ya, seperti itu. Yang dibahayain yang living loh, tempat kita saat ini berlindung istilahnya gitu ya. Semuanya kita di bawah yang living kita sama Bu Indri adalah staff di yang living, tapi Bapak Ibu sekalian juga membawa banyak orang loh di bawah-bawahnya. Saya terjadi apa-apa sama yang living, yang terkena itu kita semua loh. Jadi kita di sini memberikan edukasi,
untuk semua kita, ya. Jangan sampai ada 1-2 orang melakukan pelanggaran membawa dampak yang besar kepada yang living. Bayangkan berapa ribu member yang harus dikorbankan. Karyawan juga. Tentunya kita sudah memberikan membawa yuk gabung sama yang living yuk, kamu bisa dapat penghasilan tambahan seperti itu. Ya. Kemudian jadi sekali lagi apapun terlepas rank apapun kita, postingan kita harus berhati-hati. Ya, itu membawa dampak besar, semakin besar follower kita atau semakin banyak downline kita dan rank kita semakin besar, itu juga membawa dampak yang juga tinggi. Ya, kemudian apa yang dilakukan upline akan dilakukan downline dan orang lain, ini poin-poin berikutnya. Ya, itu Bu Indri, kalau dari saya ada mau ditambahkan mengenai lead by example, Bu Indri? Iya, jadi bisnis MLM ini kan bisnis figur, Bu Debs. Jadi figur kita, perkataan kita, perbuatan kita, bahkan mimik muka kita itu under the spotlight. Jadi sebagai seorang leader, semua orang mata memandang kepada kita. Jadi ya manusiawi ketika kita mungkin sometimes melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan conduct. Trending ini hari ini kan trending conduct ya, dan tidak comply, tapi kemudian ada perbaikan yang luar biasa. Itu tim kita juga belajar bahwa ini adalah hal yang bisa diperbaiki, hal yang message itu mereka tangkap bahwa ini karena ketidaktahuan dan menunjukkan perbaikan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi downline kita, tim kita, komunitas kita belajar dari kita bahwa kesalahan yang terjadi itu bisa diperbaiki dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Artinya lagi, ketika kita menunjukkan perbaikan, downline kita akan tiru itu. Oh, ini ternyata salah ya, saya baru tahu. Soalnya saya lihat leader tetangga, oh ternyata ini nggak boleh. Maka ini akan kayak roll up OGV, message-nya juga akan roll up terus ke bawah, gitu kan. Semua akan sampai dan oh nggak boleh, jangan, gitu kan. Semua saling mengingatkan. Bayangkan betapa positifnya hawanya gitu. Iya, betul banget. Jadi semakin kita membawa aura positif ke setiap downline kita gitu ya, ataupun ke grup lain, kalau misalnya kita kenal ya, kata kita sesama manusia, kalau misalnya ini bisa dicolek, itu nggak boleh loh, ini yang benar ini loh, kita saling mengingatkan indahnya seperti itu, ya kan. Kemarin sempat saya mendengar ada 3 hal, ini agak sedikit berbeda dengan kita kali ini. Yang paling banyak didengar oleh manusia adalah satu, katanya itu mendengar sesuatu yang hoax, yang nggak baik gitu kan ya. Yang kedua, ini survei Bu Indri, kayak begitu. Yes. Yang kedua itu mendengar adanya tentang pornografi. Yang ketiga ini adalah tentang motivasi untuk menjadi lebih baik gitu. Tapi sayangnya di nomor 3 kayak begitu ya. Nah, jadi kita ingin juga di Young Living ini jadi nomor 1 positif gitu kan. Kita saling ingatkan, nggak ada yang perfect. Ya, siapapun tuh nggak ada yang perfect seperti itu. Tapi termasuk kita pun nggak ada yang perfect. Walaupun misalnya saya compliant, juga pasti ada salahnya seperti itu. Nggak ada yang Bu Indri juga pasti ada, kita ada salahnya, nggak ada yang perfect. Ya, kita saling mengingatkan. Indah, ya kan Bu Indri? Gimana kalau semua leader kita di sini saling mengingatkan kalau ada yang salah, indahnya dunia ya nggak? Tentang belajar, kita juga belajar dari para leader dan setiap pertanyaan loh. Jadi jangan pernah sungkan, kita belajar dari setiap pertanyaan, believe it or not, ya kan, yang membuat kita bisa discuss hari ini sama-sama, karena ada pertanyaan-pertanyaan itu yang bikin kita belajar lagi dan lagi. Nggak akan pernah berhenti. Betul sekali ya. Jadi leader membawa aura positif buat kita, jadi kita bisa saling membawa aura positif ya. Kita tularkan seperti, karena leader juga ada banyak membawa aura positif dan kita ingin menularkan juga, dan Bapak Ibu sekalian di sini bisa menularkan. Jadi yang gabung di kita 200 orang, tiap orang aja bisa punya let's say 100 orang aja, berapa ribu orang yang sudah bisa tularkan kebaikan ya untuk kali ini ya. Kalau sekarang habis lebaran ya, udah minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Jadi kita bisa mulai hal-hal baru, mulai dari yang baru lagi. Kembali ke nol. Lebih ke nol, ya benar ya. Oke, berikutnya kita langsung aja di sini. Think and analyze before you post ya. Ini berikut. Jadi setiap kita posting pastikan kita mengingatkan kembali. Boleh kita
saya sedikit sharing yang udah di-share oleh Mbak Eva sebagai duta kondak ya, itu Mbak Eva selalu mengingatkan, sebelum kita post, ingat dulu, tanya dulu ke diri kita, anggap ini, let's say, ini kosmetik, bedak misalnya. Kira-kira bisa nggak sih nyembuhin sakit kepala aku? Enggak ya. Gitu. Atau misalnya parfum, wanginya, bisa nggak aku langsung sembuh lukaku? Enggak ya, berarti aku nggak bisa post untuk kayak begini. Tapi apa? Happiness, your emotional, karena kita essential oil yang dengan kosmetik, ya bisa lihat kalau di Go BP POM, ada izin kita tulisannya kosmetika, dan kita turunannya adalah aromaterapi, wanginya. Aromaterapi ya, jadi satu, jangan dipisah, aromaterapi. Enggak boleh. Jadi dijadiin satu, aromaterapi ya, seperti itu. Jadi ingat, analyze dulu, kira-kira dengan seperti ini bahaya nggak? Kira-kira ini bisa, kalau aku pakai wangi ini, langsung nggak perutku sembuh, sembuh gitu ya, sakit atau diare misalnya, atau bikin, wah aku jadi gampang hamil gara-gara aku cium ini. Nggak bisa ya, karena itu kosmetik, jadi kita analyze dulu sebelum kita post. Nah, kenapa? Postingan itu bisa membahayakan keberadaan yang living di Indonesia. Seperti saya sampaikan tadi, kalau misalnya masih ragu, call your upline, telepon upline, atau kontak yang living conduct atau sales team untuk atau temukan di PNP. Namun PNP kadang panjang banget ya. Namun kalau misalnya untuk mempermudah bisa telepon kami atau teman member service juga boleh. Namun kalau lebih detail bisa telepon ke upline atau kontak conduct ataupun sales team ya. Seperti atau Bu Indri atau Bu Lisa di saat ada training. Bu Indri juga sama Bu Lisa juga memahami juga mengenai compliance, tentunya kita saling memberi masukan. Bu Dia kasih masukan ke saya dan sebaliknya. Ya, kita lanjut Bu Indri? Yes, mari. Oke. Baik. Nah, di sini banyak sekali yang bertanya, bolehkah saya daftarkan sebenarnya sih suami atau keluarga saya? Boleh nggak sih? Gitu kan. Nah, di sini diperbolehkan. Di kode etik juga tertera, boleh ya. Namun dengan syarat menjalankan secara penuh seperti yang Anda lakukan, ini kurang N-nya ya. Yang Anda lakukan. Jadi maksudnya seperti apa sih menjalankan secara penuh? Satu, memberikan edukasi kepada downline bukan oleh Anda. Ya, seperti itu. Jadi bukan Anda sebagai istri, misalnya. Anggap ini yang didaftarkan istri, karena kebanyakan yang living adalah ibu-ibu yang menjalankan ya, istri-istri, para istri. Kemudian melakukan pembelanjaan sendiri bukan oleh Anda, oleh pasangan. Jadi semuanya yang beredukasi satu istri semua misalnya, atau sebaliknya suami semua, atau kemudian melakukan pembelanjaan semuanya, enroll dan follow up sendiri bukan oleh Anda, mengetahui ketentuan yang living. Jadi jika melakukan benar-benar full seperti yang kita lakukan, copy paste seperti yang kita lakukan, then itu dianggap bisa dikategorikan sebagai menjalankan. Namun hanya misalnya, let's say, dia cuman kalau ada temennya dia di kantornya, dia cuma ngasih, ini loh ada temanku mau, terus aku juga pakai sih, saya pakai sih Bu, pakai oilnya gitu misalnya gitu ya. Terus kalau ada temannya saya kasih ke istri saya, yang follow up istri saya gitu kan. Bapak kalau daftarin siapa yang melakukan? Istri saya. Bapak pernah buka VO? Enggak. Nah, kalau kayak itu berarti jalankan nggak seperti itu? Tanya lagi dari kita, itu jalanin nggak seperti itu? Ya, seperti itu. Jadi tidak masuk dalam kategori ini, maka jika demikian bisa kita kategorikan sebagai duplicate account. Ya, atau dia bantuin PPT, bikinin PPT, pokoknya rajin banget, dia tuh paham A sampai Z, tapi dia nggak pernah memberikan edukasi. Downline-nya pun satu pun nggak ada yang dia kenal, hanya dapetin komisi aja, ntar tinggal kasih ke istrinya atau digunakan untuk keluarga. Seperti itu akan dikategorikan sebagai duplicate account. Seperti itu, ya. Makanya perlu ada verifikasi. Kalau Bapak Ibu sekalian, kalau bisa mencapai rank tertentu atau meraih rank tertentu, kita pasti melakukan verifikasi ya, karena memastikan ya benar-benar akun yang ada tersebut adalah akun yang ada yang menjalankan secara penuh, secara full seperti itu, gitu ya. Apalagi ranknya sudah tinggi, misalnya let's say gold atau di atasnya, bayangkan dia udah let's say oke lah. Tidak menjalankan secara penuh, tiba-tiba ranknya tinggi, kemudian dia tidak memahami apa-apa, menjadi pembicara di suatu tempat, tapi nggak bisa apa-apa. Sayang kan, juga kita sebagai member juga merasa nggak, ya aku ternyata nggak jalanin.
sayang udah tinggi-tinggi tambah di terminate, misalnya harus di terminate oleh yang living ya, bukan saya secara pribadi, sayang dong. Jadi benar-benar diedukasi, kalau memang benar mau daftarkan pasangan, silakan dengan ketentuan itu tadi. Oke, baik. Nah, kalau untuk pasangan ini berada di level 1 atau level 2. Oh, sorry. Ya, saya mau tambahan aja. Berarti pasangan boleh didaftarkan di level pertama dan level kedua, ya, atau ya, bukan dan. Tapi kalau bersampingan kayak begini nggak boleh. Jadi semua di level, jadi misalnya saya adalah istri, di bawahnya Bu Indri, kemudian ada suami saya, gitu di bawahnya Bu Indri juga, sama-sama di level 1 ini tidak boleh. Tapi boleh suami itu di level pertama saya atau di level kedua saya, namun jangan sampai tidak menjalankan, harus ngikutin yang tadi, menjalankan secara penuh seperti yang Anda lakukan. Ya, oke. Nah, di sini ada pertanyaan, pasangan saya berada di level 1 atau 2, tapi nggak jalanin secara total. Kayak itu gimana ya? Kayak begitu. Oke, apa yang dilakukan? Jadikan koaplikan. Caranya, terminasi keanggotaannya, kirim email ke resolution seperti tadi, @yangliving.com. Seluruh downline akan roll up ke upline yang aktif, namun tidak langsung. Ya, ini membutuhkan waktu kurang lebih 30 hari, kurang lebih itu sistem yang akan memberikan roll up ke atas ya, seperti itu. Downline yang memiliki enroller pasangan akan diterminasi akan menjadi 0. Maksudnya seperti ini. Misalnya saya di bawahnya Bu Indri tadi. Kemudian ada suami saya di bawah saya di level pertama itu terminate, ya kan? Nah, enrollernya adalah pasangan saya, si A misalnya gitu ya, si A. Terus habis itu si A suami saya memiliki downline. Maka yang enrollernya adalah si A itu akan menjadi 0. Karena akan diterminate ya. Tapi kalau enrollernya adalah saya, maka tetap akan stay, remain. Tetap saya. Tapi kalau enrollernya adalah pasangan yang diterminasi tadi, maka akan menjadi 0 karena udah diterminate kan, tapi dia downline-nya akan naik ke saya setelah waktu kurang lebih 30 hari ya, tergantung dari sistem di resolution ataupun yang saya tahu saya kurang lebih 30 hari baru downline kita akan naik seperti itu. Terus saya ada reward point-nya Bu di sana, boleh nggak diambil? Silakan, kalau misalnya memang ada reward point-nya sebelum diterminasi, silakan. Asalkan bukan pelanggaran ya. Kalau pelanggaran, yang living tidak akan memberikan reward-nya. Ya, seperti itu. Kemudian setelah akun diterminasi, daftarkan ke co-aplikan. Menjadi co-aplikan, emailnya ke accountupdates@yangliving.com. Ya, bukan ke conduct.id, ke accountupdates@yangliving.com. Oke, kita lanjut Bu Indri, biar tidak terlalu lama. Oke, suami istri jadi koaplikan syaratnya. Ini ada isi form koaplikan dan lampirkan KTP suami istri dan marriage certificate atau surat nikah ke akun updates pakai @yangliving.com di global, gunakan bahasa Inggris. Nah, ini untuk yang pertanyaan berikutnya Bu Indri yang sering juga, kalau bukan pasangan atau suami istri boleh nggak sih jadi koaplikan? Ya, bisa. Namun, jika salah satu mengundurkan diri atau tukar posisi tidak dapat dilakukan dan tidak dapat dimiliki oleh co-applicant tersebut. Ya, jadi misalnya, let's say, ibu dan anak, gitu ya, anaknya jadi co-applicant, seperti itu. Terus misalnya anaknya nggak mau lagi jalanin, gitu. Terus bisa nggak? Nggak bisa, akun itu harus ditutup, kayak begitu. Saya juga udah confirm, kenapa? Kalau suami istri dianggap adalah satu, tapi kalau misalnya co-applicant seperti itu, co-applicant hanya merupakan support ya, tidak dimiliki oleh bukan antara seperti suami dan istri, karena suami istri dianggap adalah satu ya. Tapi kalau misalnya ibu dan anak atau kakak adik gitu ya, itu bukan seperti pasangan, itu terpisah seperti itu. Sehingga kalau misalnya ada yang mengundurkan diri atau misalnya mau switch, misalnya anak jadi nama pertama, ibu jadi nama kedua, itu tidak dapat dilakukan. Ya, itu maka harus bersama-sama. Makanya kita tidak sarankan untuk menjadi co-applicant partner ataupun kakak adik ataupun misalnya ibu dan anak. Kita selalu suggest untuk pasangan seperti itu. Kenapa nggak ditulis di ini kode etik? Ya, di kode etik tidak memasukkan semua detail A to Z-nya, namun di sana memberi informasi bahwa ada tentang suami istri boleh menjadi level pertama dan level kedua, namun juga ada disarankan untuk menjadi co-applicant. Ya, ini tambahan informasi kalau misalnya ada yang bertanya mengenai selain pasangan. Oke, Bu Indri ada yang mau ditambahkan?
Cukup clear, Bu Oke. Debs. Cukup clear ya. Oke. Di sini untuk suspected duplicate account dan bonus buying. Tadi udah di gambar tadi yang kita lihat kan, itu ada loh apa namanya yang kita sebut tadi ada suspect duplicate ataupun bonus buying. Apa sih duplicate? Duplicate itu kita yang melakukan. Semuanya kita yang lakukan karena itu sebenarnya account kita. Tetapi untuk memanipulasi compensation plan atau rencana keuangan atau apa tadi marketing plan tepatnya. Marketing plan itu itu yang disebut adalah duplicate account kayak gitu. Bonus buying apa? Kita yang belanja semua dari kita untuk meraih rank tertentu. Kita beli sekian banyak produk untuk mendapatkan rank tertentu. Itu termasuk sebagai bonus buying. Untuk itu, misalnya kita untuk hindari itu, maka beberapa poin ini perlu yang kita perhatikan. Jadi saat Anda melakukan aktivitas, lakukanlah oleh Anda. Jadi kalau misalnya Anda semua yang melakukan seluruh aktivitas, maka itu bisa dianggap sebagai suspected duplicate account, pembayaran dilakukan oleh Anda, kemudian kalau pengiriman dikirim semua ke alamat Anda, nomor telepon digunakan di lebih dari satu account, ini saya banyak sekali temukan. Satu member bisa berada di 10, 20, 40, itu sudah menjadi suspected duplicate account. Ya, seperti itu. Kenapa kok dikirim ke nomor teleponnya sama seperti itu? Jadi dianggapnya itu orang yang sama. Kenapa harus dikasih ke ini? Mereka itu akan dipertanyakan oleh global gitu ya. Kemudian mengatur akun sedemikian rupa untuk meraih rank tertentu. Inilah yang kita masukkan sebagai kategori duplicate account dan bonus buying. Ya. Nah, maksud saya di sinilah ada tips-tipsnya. Gimana sih untuk menghindari bonus buying dan staking? Jadi agar tidak disuspek karena kadang memang kita memahami beberapa tempat seperti daerah di Papua ataupun di daerah terpencil itu memang ada dikirim ke upline-nya karena untuk menghemat ongkos kirim seperti itu ya. Kita memahami seperti itu. Namun jika itu terjadi terus-menerus akan jadi dipertanyakan juga oleh global seperti itu ya. Karena itu listnya itu dari sana, dari global karena dianggap ada duplicate account ataupun bonus buying. Nah, ini tips-tipsnya, lakukan strategic placement. Seperti tadi, edukasi downline-nya, baik misalnya kasih tahu, aku taruh ini loh di bawah kamu, kamu bantuin follow up ya, seperti itu. Kemudian, kalau misalnya ini kamu bisa lakukan belanja sendiri, caranya seperti ini VO kamu, ini PIN kamu, silahkan ganti, pastikan sering ganti PIN, misalnya seperti itu. Lakukan seperti itu. Kemudian apabila pendaftaran dibantu oleh upline, pastikan Anda mengetahui data akun Anda, username, ID, PIN, password. Jadi downline-nya harus dikasih tahu username-nya dan mereka bisa mengganti password-nya. Makanya di saat mereka mendaftar, pastikan yang menyetujui kebijakan dan prosedur adalah downline-nya yang setuju bahwa dia menjadi member yang living. Yang ketiga, gunakan kartu kredit Anda pribadi, karena semakin banyak penggunaan kartu kredit, di banyak akun itu juga akan dipertanyakan. Kemudian manage akun Anda sendiri dan ganti PIN dan password secara rutin, kirim produk ke alamat sendiri, gitu ya. Sekali dua kali mereka masih memahaminya. Kalau kita bilang seperti itu, kalau udah terlalu sering itu akan jadi pertanyaan. Nanti akunnya pun bisa disuspend oleh global seperti itu ya. Bukan kami yang suspend, tapi dari global langsung itu akan dipertanyakan. Kemudian apabila downline menitip beli melalui akun Anda, simpan bukti transaksi, chat ataupun receipt. Anytime diminta oleh yang living, kita sudah ready seperti itu ya. Edukasi member untuk terbiasa menggunakan virtual office yang living, tidak melakukan arisan atau menabung bersama investasi dana. Kami masuk ke golongan bonus buying dan staking, tapi saya tidak membahas mengenai arisan atau menabung bersama atau investasi dana di sini karena ini akan panjang. Yang bertanya pasti panjang banget karena ini memang masih banyak terjadi. Namun kita lebih bahas mengenai bagaimana sih dalam kita mengenroll. Pastikan ini tips-tipsnya. Kamu kirim ke alamat kamu ya, ini VO-nya ya, ajari mereka. Ya, beri aura ini. Karena ini independent bisnis loh, independent distributor loh, berarti Anda adalah bisnis Anda sendiri. Mulailah kita ajarkan mereka seperti itu ya. Semacam kayak akun kita di mana, di marketplace. Kita pasti belanja sendiri, kirim ke alamat kita sendiri kan. Saya kirim ke alamat tetangga, nggak mungkin juga kan, pasti banyak, wah kirim ke alamat tetangga, gitu ya, karena tanggung jawabnya juga ke kita sendiri, seperti itu.
Atau ke tetangga, pinjem dong kartu kreditnya, aku mau beli di Shopee misalnya gitu. Ini bukan beli yang living ya di Shopee ya. Jadi biasakan mereka untuk melakukannya sendiri, ajarkan. Percaya tidak percaya, saya yakin lebih banyak percaya. Semakin banyak mereka memahami, belanja sendiri, mereka melakukan sendiri, mereka bisa jadi lebih aktif, bisa jadi leader lebih cepat. Mungkin Bu Indri bisa lebih memahami untuk ya ke sana. Ya Bu Indri, kalau misalnya mereka diajarkan secara detail gimana pakai VO, diajarkan secara detail, pasti mereka akan merasa, oh ini tanggung jawabku lebih besar loh. Benar nggak Bu Indri? Iya, terutama ketika lagi ada promo kemarin, yang cuma satu akun satu bisa beli, kayak Tips lah, Lavender lah, gitu kan. Dan tiba-tiba semua orang nitip bagi yang belum mandiri nih timnya, nitip gitu kan. Padahal itu harus IR, wah itu akan caos sekali dan secara mental juga akan melelahkan sih kalau kemandiriannya masih rendah di timnya. Jadi salah satu ciri-ciri organisasi yang siap untuk melejit itu tingkat kemandiriannya tinggi sesama downline-nya Bu Debs. Jadi kalau dia masih mengandalkan dirinya sendiri untuk melakukan order, katakanlah ada 100, 200 di timnya, wah, mending bikin training atau Zoom bagaimana cara ngorder di VO, bagaimana cara merubah template IR di VO daripada menghabiskan waktu untuk melakukan hal yang kecil. Karena seorang leader harus memikirkan hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang kecil ini harusnya didelegasikan atau diedukasikan langsung kepada mereka semua. Setuju banget ya kan? Bayangkan mesti catat nih PIN-nya dipakai pembayarannya apa, hari sibuk sama kecil-kecil gitu ya Bu Indri ya, gitu. Bayangkan kalau udah kita, itulah mulailah kita menjadi seorang leader yang mulai merangkul mereka lebih mandiri, ya, untuk create more leader. Nah itu dia, ada tahapannya sih itu kalau di compensation plan. Oke, thank you. Kemudian, nah ini kalau ada yang tanya, gimana kalau suspek bonus buying dan duplicate? Padahal saya cuma dititipin kok. Ya pasti kita akan lakukan verifikasi. Makanya tadi nota perlu disimpan ataupun bukti chat seperti itu. Silakan taruh di cloud kalau udah kebanyakan. Kemudian dari global akan bisa langsung suspend. Bahkan kalau misalnya ditemukan adalah duplicate ataupun dari bonus buying, itu bisa ke termination. Mengikuti ketentuan yang ada di kebijakan dan prosedur pasal 14.3 ya, banyak sekali di situ. Hanya simpelnya ya seperti ini, tentunya dengan ada proses yang ada seperti itu. Kesannya kok kejam banget ya seperti itu. Ini bukan soal merasa kejam atau apa, namun di sini untuk menjaga bisnis yang living ya. Bayangkan jika ini terjadi banyak seperti ini, ada bonus buying banyak sekali, ada duplicate, itu satu orang bisa punya banyak account, taruh kaki sana, taruh kaki sini, akhirnya jadi apa? Jadi direct selling yang apa? Pernah dengar nggak? Jadi di direct selling piramida, itu dia naruh kaki sana, poin di sini, poin sini, seperti itu. Jadi nanti menjadi direct selling atau MLM yang ilegal jadinya. Itu merusak sendiri kita sebagai direct selling. Kalau direct selling ilegal itu seperti itu, mulai taruh kaki di sini, kaki di sini, tapi orang yang melakukan itu satu. Itu yang terjadi, itu piramida biasanya, atau money game. Seperti kita boleh pasang-pasang kaki. Dan yang living bukan money game, bukan piramida. Kita adalah legal, makanya kita bisa masuk APRI, seperti itu. Ini penting sekali. Makanya kita sangat strict untuk money bonus buying maupun duplicate. Ya, pastikan kita tidak melakukannya itu, karena itu membahayakan yang living, dan keberadaan yang living tentunya di Indonesia seperti itu. Kalau banyak kejadian seperti itu, jangan sampai amit-amit ya. Makanya kalau ada duplicate, kita really strictly sorry, terminate seperti itu ya. Oke, tampaknya itu saja. Oh, sorry, ini ada tambahan. Aktivitas member mencerminkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, sama-sama menjaga yang living tetap jaya dan berkibar di Indonesia. Nah, ini dia. Last slide kita, Bu Indri. Ya, tadi Bu Indri ada yang terlewatkan. Kita mau bahas yang mengenai 2 tahun tadi Bu Indri. Jadi Bu Indri mau tambahkan kah? Yang untuk mereka udah nggak aktif selama 2 tahun. Kemudian mereka reaktivasi ya, reaktivasi. Ya. Jadi ada 2 kelompok reaktivasi secara sederhana.
Jika reaktivasi itu terjadi, Bu Debs, kurang dari 24 bulan, kemudian dia beli any kits gitu kan, basic atau PEP gitu. Nah, dia diperlakukan sama seperti ketika terakhir sebelum dia reaktivasi. Jadi nggak dianggap sebagai member baru, walaupun dia boleh beli PEP lagi, gitu kan, dalam rangka reaktivasinya itu. Nah, jika reaktivasinya itu terjadi setelah masa 24 bulan dia nggak aktif, maka dia diperlakukan kembali sebagai member baru. Artinya enrollernya bisa terima lagi fast start bonus ataupun start living bonus atas pembelian PEP yang terjadi. Jadi itu bedanya sih. Nanti jika ada yang melakukan reaktivasi ini kan biasanya karena seseorang yang nggak punya knowledge yang cukup tentang oil, yang nggak yakin apakah oil memberi manfaat buat dia dan keluarganya, atau memang dulu saat dia di-enroll, mungkin upline-nya atau enrollernya belum melakukan pola edukasi yang benar sehingga dia merasa tidak dapat informasi tentang penggunaan oil-oil yang ada di PEP gitu kan. Apapun kan bisa terjadi kan, tapi kemudian ketika dia merasa hawanya enak nih, edukasinya makin kenceng nih, enroller enggak cuman ngejar-ngejar KTP nih sekarang, tapi juga melakukan edukasi gitu kan. Saya mau kembali aktif Nah, mungkin kalau itu terjadi kurang dari 24 bulan, maka dia hanya kembali aktif sebagai member biasa. Kemudian dia juga boleh beli PEP dan menempati organisasi yang persis sama dengan sebelum dia inaktif gitu. Tapi kalau setelah 24 bulan, maka dia diperlakukan kembali seperti member baru. Okay. Dari sisi bonus untuk enrollernya. Sisi bonus dan enrollernya. Oke, sip kayak begitu. Jadi kalau misalnya member baru boleh beli PEP, reaktivasi boleh beli PEP, namun untuk komisinya setelah 2 tahun gitu ya Bu Indri ya. Jika terjadi setelah 24 bulan, maka dia akan kembali terima fast start bonus ataupun start living bonus. Jika kurang dari 24 bulan, dia hanya dapat komisi unilevel dari downline yang baru direaktivasi itu. Oke, well noted ya. Semoga jelas ya. Saya rasa jelas sekali yang Bu Bu Indri sampaikan. Suaranya kok makin jauh. Oke, harusnya semoga terdengar ya, seperti itu. Oke, baik Bu Indri, terima kasih sekali. Sekarang kita mau mulai jawab chat ya Bu Indri ya. Yuk, mari kita jawab. Oke, ini sebentar saya stop share untuk perbesar, gimana caranya nih? Oh, nggak mau dia. Saya bacakan boleh Bu Debs? Boleh Bu Indri. Dari Bu Charma, ini tadi kayaknya perpindahan ya, pergantian sponsor atau enroller. Kalau kepotong libur lebaran bagaimana Kak? Terhitung lewat 5 hari kah? Oh oke. Ya, betul sekali seperti tadi, mau lebaran kah atau libur panjang kah, itu memang tetap mengikuti seperti itu harinya, karena teman-teman juga tidak bisa punya akses lagi seperti tadi, baik 1 minggu atau libur panjang misalnya. Jadi kalau udah lebih dari 5 hari, silakan email ke Resolutions, masih ada waktu, itu maksimum 30 hari. Dan segera, kalau misalnya kira-kira akan kepotong lebaran, nggak mungkin masuk ke Diang Living Indonesia, untuk ke customer service atau member service 5 hari, segera email ke Resolutions ya, jangan ditunda, langsung email ada melakukan perubahan, seperti itu. Ya. Jadi karena itu tadi emang melalui hari, jadi bukan working days, bukan 5 hari kerja seperti itu, tapi benar-benar tanggal seperti itu. Nah, dari Bu Rati, Bu Debs, misalnya A punya member B, A chief eksekutif dengan bantuan PV dari B. Bulan depannya upline A sebagai enrollernya B memindahkan B ke bawah C. Apakah peringkat dan OGVA di bulan sebelumnya akan terpengaruh? Ini mengenai komisi nih. Oke, ntar, misalnya A punya member B, A mencapai ranking eksekutif
aktif dengan bantuan PV dari B. Bulan depannya upline A sebagai enroller B memindahkan B ke bawah C. Apakah ranking? Oke, jika ada perubahan untuk sponsor atau apapun, itu pasti akan berpengaruh terhadap komisi seperti itu. Jadi tertera juga di kode etik, jika terjadi adanya perubahan, itu perubahan sponsor, itu akan mempengaruhi peringkat dan komisi seperti itu. Jadi perlu diingat, ada perubahan sponsor, itu akan mempengaruhi komisi dan juga peringkat. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya, ini saya udah bisa nih Bu Indri nih. Nah, dari Bu silakan. Lady, bila terjadi kesalahan mengetik data member, untuk koreksinya bagaimana? Misalnya typo nomor KTP atau nama member. Oke, kalau misalnya untuk nomor KTP itu ataupun nama member, misalnya dalam waktu 30 hari masih bisa di email ke conduct.id@youngliving.com ya untuk nama kayak begitu ya. Untuk KTP masih bisa ke member service. Tapi kalau misalnya mau sekalian nggak apa-apa, bisa langsung aja ke conduct.id@youngliving.com. Nanti selama 30 hari ya, bukan 30 hari kerja, karena kita juga nggak punya akses lagi. Jadi selama 30 hari masih bisa. Jika lebih dari 30 hari, emailnya ke accountupdates@youngliving.com. Itu ya, Bu Lady Anne ya. Oke. Dari Bu Sartika dan Ibu Sylvia, nih pertanyaannya sama. Kalau tidak ada NPWP bagaimana? NPWP tadi kegunaannya bagaimana? Oke, NPWP adalah untuk pajak ya, seperti itu. Tadi yang saya ceritakan untuk NPWP, ada member yang tidak masukkan nomor KTP, tapi untuk memasukkan NPWP, karena dia nggak bisa daftarin lagi. Seperti itu tidak diperbolehkan ya, itu bukan saran. Namun saya informasikan, maka itu akan dianggap menjadi duplicate account. Tapi untuk bahas mengenai NPWP sendiri, NPWP dimasukkan adalah untuk mengenai pajak, ya, untuk pajak kita, seperti itu. Ya, jadi kalau nggak ada KTP, nggak ada NPWP, pajaknya itu akan lebih tinggi, setahu saya itu semacam kalau misalnya ada KTP itu NPWP maksud saya itu 5%, tapi tanpa NPWP 6%, kurang lebih seperti itu ya. Namun intinya adalah NPWP itu untuk laporan pajak ya, kita juga harus taat pajak seperti itu. Oke. Nah, ini berikutnya, tadi Bu Rizka terlambat masuk mau tanya enroller 0 maksudnya gimana? Mungkin kita ulangi saja. Bu Debs. Oke, enroller 0 adalah berarti misalnya nih saya mau pindah sponsor ya dengan 3 upline approval, bukan yang 5 hari atau 30 hari. Yang 30 hari tadi itu kalau misalnya masih bisa sponsor dan enroller. Tapi kalau misalnya lebih dari 30 hari, saya minta 3 upline approval. Misalnya saya mau pindah sponsor, misalnya sponsor awal saya adalah si A dan si B, tapi saat saya pindah sponsor dengan 3 upline approval, sponsor saya, misalnya saya mau di bawahnya Bu Indri, maka saya akan di bawahnya Bu Indri, tapi enroller saya 0, kayak begitu, 0, alias tidak ada. Di sistem akan terlihat 0, benar-benar kosong, seperti itu. Karena kenapa? Untuk mencegah ini lagi ya Bu Indri ya, apa namanya pembayaran komisi yang berulang, karena sudah kita bayarkan di awal. Seperti itu. Yes. Dari Bu Puspa, kalau pindah sponsor itu berarti komisi juga gak turun ya? Soalnya saya baru pindah sponsor per tanggal 28 April, dan komisi saya bulan ini gak turun. Kalau komisi, saya curiga ini karena lagi libur lebaran, jadi ke-delay di banknya. Ini bisa dicek dengan finance Bu Puspa, karena pindah sponsor biasanya yang dipengaruhi itu perhitungannya, tapi pembayarannya tetap terjadi sih. Bisa ke finance.id @youngliving.com. Maksudnya yang dibayarkan di saat aktivitas yang mana itu juga perlu diperhatikan ya Bu Indri ya. Berarti let's say nih, saya lakukan pindah sponsor di bulan, ini kan ada downline saya misalnya, let's say di bulan April ya, saya melakukannya di bulan April, saya melakukan sponsor aja downline saya kan udah hilang nih, udah nggak ada lagi, gitu kan, alias dia akan masuk ke upline saya, seperti itu. Maka saya udah nggak terima komisi lagi, karena saya udah tinggalkan. Bisa itu udah proses dan downline kita yang memang udah selesai commission run-nya misalnya, itu bisa jadi tidak Ibu peroleh. Jadi tergantung kapan Ibu pindah sponsornya memang, seperti itu. Iya Bu Puspa, karena kan pindah sponsor ibunya yang pindah, bukan organisasi Ibu Puspa yang pindah. Gitu ya Bu Debs ya? Betul sekali. Kayak yang gitu. pindah Jadi Bu Puspanya.
Iya, makanya itu yang komisi yang tadi di bawah dolar-dolar atau organisasi Ibu akan naik ke upline berikutnya seperti itu. Ya, jadi bisa dicek lagi, net tergantung seperti apa. Ibu bisa juga email ke finance ya Bu ya, atau misalnya untuk ini bisa juga ke tim sales deh Bu Indri, ingat saya itu juga Iya, bisa ke bisnis info ya. businessinfo.id@youngliving.com. Ya, ya Bu Puspa ya, nanti bisa email lebih detail. Namun kalau misalnya dari logika yang ada, setahu saya kalau misalnya saat kita pindah sponsor itu yang tadi yang kita jelaskan. Oke. Dari Bu Rizka lagi, untuk yang 3 approval itu, enrollernya kan 0. Bisa nggak suatu saat nanti enrollernya diajukan tidak 0, atau yang jadi sponsornya saat ini? Oke. 3 approval itu enrollernya 0, bisa nggak suatu saat nanti enroller jadi yang tidak 0? Oh, enggak. Iya, kalau misalnya sudah enrollernya 0, tidak bisa diajukan kembali untuk ada. Kecuali, Selama-lamanya 0 ya? iya, selama-lamanya 0, kecuali nggak aktif lagi selama 12 bulan, ya, kemudian ganti lagi sponsor dan enroller itu bisa. Setelah 12 bulan tidak aktif. Itu bisa, kayak gitu. Bu Indri, tampaknya kita ada yang terlewatkan satu pertanyaan di atas. Iya. Sebentar. Ini, kalau misalnya contoh tadi ada duplicate account, sedangkan dia punya downline 10, terus nasib 10-nya gimana? Lalu kita sudah ada organisasi, sedangkan mau pindah organisasi, misalnya gimana Bu? Oke, ya, maksudnya seperti itu. Jadi misalnya ada duplicate account, terus punya downline 10, nasib 10-nya gimana? Oke, downline-nya, kalau misalnya kita, misalnya ini, si A punya duplicate account, gitu ya, terus habis itu di-terminate. Upline downline-nya akan naik ke atas, seperti itu. Pasti naik ke atas ya, pasti roll up. Artinya downline-nya nggak kemana-mana ya? Berikutnya. Downline-nya nggak kemana-mana. Yang perlu dipikirkan sebenarnya nasib yang duplikat, bukan nasib downline-nya. Downline-nya di situ aja tuh, Bu Kristiani Susanta, gitu. Jadi nggak kemana-mana dia, tapi roll up ke seseorang yang di atas kita, kalau duplicate account itu milik kita. Ya, betul sekali. Oke, baik. Lanjut Berikutnya Bu Indri. Oldok Riris Panjaitan. Saya mengalami kendala dalam memindahkan saldo Paylution ke rekening saya. Awalnya dikarenakan adanya perbedaan nama di akun Paylution dengan nama akun bank. Namun saya sudah rubah melalui email dan sudah berubah, namun belum bisa juga memindahkan saldo Paylution-nya. Mohon petunjuk. Biasanya ini pemilihan bank cabang sih. Jadi kalau misalnya kita, katakanlah bank BCA, tapi di cabang yang nggak tercantum di list bank penerima, kita bisa pilih BCA kantor pusat atau Mandiri kantor pusat kalau cabang kita itu cabang pembantu misalnya, dan adanya di level kecamatan dan tidak muncul di list. Coba dirubah begitu, biasanya itu bisa go through sih, Ibu Eldok Riris. Kalau enggak, bisa konsul dengan finance.id@youngliving.com ya, biar nanti dibantu mengarahkan, karena perbedaan nama ini memang cukup strict, kita nggak bisa approve, dan Paylution ini kan third party, jadi ada alamat email di akun Paylution-nya Ibu untuk bisa di-emaili jika terjadi hal-hal ini, namun bisa ke finance.id dulu untuk dicek di mana ininya, miss-nya. Ibu Riris ya. Dari Bu Feli, itu ada statement perubahan sponsor only. Apakah maksudnya enroller tidak dapat diubah sebelum 12 bulan tidak aktif, Bu Debs? Ya, betul sekali. Jadi intinya seperti tadi, kalau 6 bulan atau 3 plan approval, itu ya tidak bisa diubah untuk enrollernya, hanya sponsor. Namun kalau, 12 bulan, itu maka bisa ganti sponsor dan enroller. Ya, kita ke berikutnya. Sorry, saya agak buru-buru, harus ada meeting berikutnya. Dari Bu Lydia, sama kasusnya sama Kak Riris, member saya banyak yang gagal transfer dari Hyper Wallet, bisa nggak kalau request direct transfer? Jadi gagal transfer ini kenapa dulu Bu? Karena cabang bank tidak ada di list, boleh pilih misalnya BCA kantor pusat, Mandiri kantor pusat, atau kalau beda nama, namanya yang mesti diperbaiki dulu, dan bisa berkomunikasi dengan member service atau finance.id ya. Karena Bu Debs mau ada email, kita agak cepat speed-nya. Dari Bu Anissa, Bu tanya dong, misalnya nih member A punya member baru B, ditaruh di kaki C,
dan member A achieve silver bound. Terus karena restructuring bulan depan sebelum 30 hari, member B dipindah ke kaki D. Apakah bonus silver bound-nya dari member A ditarik? Gini, mungkin lebih kita fokus ke mana yang compliance saat ini untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya hyper wallet atau apapun, karena bukan ininya kita, dalam artian kita nggak tahu ya. lebih detail, bukan ranah kita, seperti itu. Jadi yang seperti hyper wallet tadi, silakan email ke finance. Kita benar-benar akan menjawab pertanyaan yang hanya untuk berkenan dengan sesi kita kali ini. Untuk mengenai silver bond juga bisa email langsung ke businessinfo.id@yahoo.com. ya, nanti silahkan nanti ke sana, seperti itu. Baik, langsung aja kita lanjut ke berikutnya ya Bu Indri ya. IR mau jadi SO, ini kita skip dulu Bu Mariana, sorry. Dari Ibu Emil, ke member service saja. Downline tidak mau email langsung dan minta tolong upline untuk email resolution, itu gimana ya Mbak Debbie? Oke, dari resolution biasanya akan ditolak seperti itu Ibu. Jadi kalau misalnya ada email bukan langsung dari orangnya, itu akan ditolak oleh resolution. Untuk itu, daripada Ibu nanti bolak-balik, lebih baik langsung ke orangnya. Seperti untuk memastikan itu benar-benar orangnya yang melakukan, yang request. Seperti itu. Nah, dari Bu Iin Sahara, kalau ada yang tidak tahu nomor ID-nya gimana? Banyak kejadian nggak tahu ketika didaftarkan, jadi nggak dapat ID-nya. KTP udah nggak bisa dipakai. Apa yang harus dilakukan? Oke, misalnya kalau kita tidak tahu nomor ID atau tidak tahu nomor PIN, silakan nanti email ke member service seperti itu, tanyakan, memberikan nomor KTP seperti itu, dan nanti teman-teman member service akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa, biasanya nomor telepon, misalnya seperti itu. Jika misalnya itu sesuai dengan datanya, mereka akan informasikan nomor ID-nya juga. Ya, silakan. Jadi cukup KTP. Nanti beberapa pertanyaan silakan dijawab dari teman-teman member service. Dari Bu Lucia Chandra, kalau member saya sudah masuk grup, dapat 3 minggu terus left grup, menurut saya member saya juga nggak suka diedukasi, dia lebih percaya pada apa yang dia suka, gimana caranya memberi edukasi dikit-dikit. Jadi itu dia pilihannya dia Bu Lucia ya, mungkin belum terpanggil atau dia memang cuma mau pakai aja, biarin aja. Yang penting dia approach secara pribadi di waktu-waktu tertentu. Gitu sih menurut saya. Nah, dari Bu Angelin, kalau seandainya ada downline, dia mau daftar jadi member yang 100.000, kemudian dalam bulan itu dia memutuskan mau beli premium kit, apakah bisa? Selagi di bulan yang sama, bisa ya Bu Angelin. Tapi kalau udah lewat bulannya, nggak bisa. Dari Bu Kristiani, untuk IG Ads, udah nggak boleh ya Bu? Saya lihat masih banyak yang pakai IG Ads. Itu nggak boleh, kalau masih banyak, maka Bu Debs? Oke, IG Ads betul Bu Indri, kita juga udah email ya, blast melalui MailChimp dan juga ada YL Education, IG Ads tidak boleh karena itu juga jelas ada tertera di kode etik seperti itu. Jika misalnya masih banyak, tentunya bisa diinformasikan ke kita, atau kalau Ibu kenal seperti itu bisa dicolek, kasih tahu Bu ini nggak boleh, ini ada ketentuannya. Ada ya di MailChimp, itu ada di YL Education ada. Karena memang kalau misalnya, kok belum dijawab-jawab ya di kontak, karena begitu banyaknya yang mengirimkan email laporan untuk kami, memang kami mohon maaf sekali belum bisa ke-handle semua. Maka kita juga minta bantuan dari Bapak Ibu sekalian, dari leader sekalian, kalau misalnya ada kenal yang melakukan IG Ads, silakan dicolek atau diinformasikan, ini loh nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita tebarkan aura positif itu tadi, seperti itu. Mungkin dapatnya, nggak enak, nanti aku dipikirnya apa. Saya yakin kalau misalnya dengan niat baik kita, itu juga akan membantu orang lain untuk menjadi lebih baik. Sama kalau misalnya di jalanan kita bilang, nggak boleh loh ngelawan arus, sepertinya berbahaya, kayak gitu, ada loh ketentuannya. Mungkin ada yang marah, ada yang enggak, it's okay. Kebaikan kita belum tentu memang diterima baik ya sama orang lain, namun tetaplah harus berbuat baik ya, tetaplah berbuat baik ya. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya mau lapor silakan, namun antriannya sesuai dengan antrian akan kita proses, dan memang mohon maaf saya sampaikan masih panjang seperti itu. Memang saat ini banyak sekali, tidak henti-hentinya kita ingatkan kembali ya. Oke. Berikutnya Bu Indri. Dari Bu Yani, yang dimaksud IG Ads itu apa Bu? Kalau boleh saya jawab dengan singkat dan padat, kalau Ibu lagi buka akun Instagram, terus tiba-tiba nongol sebuah akun, ada tulisan sponsor di bawah nama akunnya, maka itu IG Ads. Dia kenapa bisa muncul, nge-pop up, itu karena dia bayar, gitu kan? Dan itu tidak dibenarkan secara platform bisnis yang living. Gitu ya Bu Debs? Ada tambahan? Ya, betul. Nggak ada. Ya, itu sudah benar. Dari Bu Kristi, karena kita direct selling. Dari Bu Kristi, kebutuhan membernya banyak dalam 1 bulan. Kalau kayak gini, boleh nggak bikin 1 akun lagi di bawah dia? Bu Kristi,
Promo PV itu setiap bulan ada yang 120, 190, 250, 400 gitu. Jadi dimanfaatin aja promonya, nggak perlu bikin akun satu lagi, yang ada nanti itu jadi duplikat account. Ya nggak Bu Debs? Ya, betul sekali. Jadi jangan sampai create account lagi karena kebanyakan, atau bahkan aku perlu dapat premium starter kit satu lagi nih biar aku dapetin PEP lagi. Create aja nama Someone Lives, itu juga sama, tidak diperbolehkan. Itu akan kategori sebagai duplicate account. Ya. Oke, dari Ibu Naturalea, proses penertiban ini pakai warning nggak? Komunikasi ke akun tersangka dulu atau langsung kena sanksi? Oke, sesuai dengan ketentuan yang ada, di saat kita mendapatkan ada laporan, kita akan lakukan kirimkan email notifikasi bahwa ini tidak diperbolehkan. Jadi ada sifat edukasi dan kita akan sisir ke upline-nya. Jika masih melakukan pelanggaran seperti itu, maka kita akan lakukan tindakan corrective action sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya suspend keanggotaan seperti itu, atau tidak, bukan atau, dan misalnya tidak meraih rank tertentu ataupun let's say tidak direkognisi dan sebagainya, tergantung dari seperti apa untuk pelanggarannya. Namun basically seperti itu, kita akan kirimkan email, dan jika tidak mengindahkan atau tetap melakukan kembali, maka akan ada suspend dan kebijakan prosedur yang lainnya yang ada di pasal 14.3. Oke. Ya, berikutnya. Dari Bu Grace Theo, kalau akun yang diterminasi 6 bulan kemudian daftar lagi beli PEP, start living-nya dan fast start-nya dapat lagi nggak? Setelah 24 bulan, Bu Grace. Jadi kalau kurang dari 24 bulan, di treatment sama seperti member existing sebelumnya. Dari Bu Sinta Dwi, saya ke situs untuk buku-buku menarik tidak mahal, cuma dikirim. Oke, ini tentang buku, saya skip ya, Bu Debs. Ya. Tentang buku, karena platform kita ada Instagram, ada blog, ayo, ada Young Living University di VO, silakan dipergunakan karena kita bukan publisher company, kita nggak publish buku-buku, ya. Jadi buku itu urusannya third party, nggak diurus langsung oleh Young Living. Kemudian terkait enroller zero, apakah zero ini ada jangka waktunya? Tadi udah dijawab di atas ya Bu ya, tidak selama-lamanya akan zero kecuali jika dalam 12 bulan aktif, kemudian dia reaktivasi kembali. Dari Bu Vina Reksina, apakah saya boleh memindahkan downline level 1 saya ke level 2 saya? Jika ada misalnya permintaan, memang maunya dari member tersebut, sesuai ikuti ketentuan yang ada, namun bukan karena untuk manipulasi compensation plan. Jadi sengaja untuk menaruh-naruh agar itu seperti itu. Jika misalnya memang permintaan dari member tersebut memang ada mau pindah sponsor seperti itu, silakan ikuti ketentuan yang ada. Misalnya 3 upline approval ataupun 6 bulan nggak aktif ataupun yang 1 tahun tadi. Ya, namun ingat bukan untuk memanipulasi compensation plan. Oke, tidak ada paksa memaksa pindah ya. Dari Bu Mentari, ya recordnya nanti kita akan taruh di YouTube Young Living Indonesia, Bu. Silakan enjoy di sana, banyak sekali video training kita. Dari Bu Melisa, tentang pembayaran BCA ini bisa ke finance.id. Kemudian dari Bu Patricia, apakah harus dari email member tersebut untuk mencari nomor member, padahal member gaptek atau bagaimana ya? Iya, harus dari email member tersebut. Oke. Email saya pikir oma-oma dan opa-opa juga banyak yang sudah pakai email sih sekarang. Nah, dari Ibu Dorothea, Bu Debbie dan Bu Indri, saya anggota baru. Kalau ada yang titip saya yang transfer untuk pembelian karena member nggak punya akun BCA dan nggak mau pakai kartu kredit, apakah bisa termasuk suspected juga, Bu Debs? Iya, bisa saja itu disuspek oleh ini. Mereka tanpa melihat siapa yang mau nitip, usianya berapa, seperti itu. Jadi kita tetap menyarankan mereka untuk menekan sendiri seperti itu. Kalau misalnya ibu memang benar-benar susah, tidak mau bisa ibu ingin bantulah tepatnya, silakan seperti tadi, namun jangan terus-menerus karena itu bisa suspek oleh global seperti tadi saya sampaikan. Yang penting ibu simpan bukti transfer dan bukti chatnya seperti itu. Jangan sampai dia cuma by phone, dia nggak ada. Jadi kalau misalnya seperti itu, maka tetap akan dianggap oleh global sebagai bonus buying atau duplicate. Oke, dari Bu Tia Wiyatno, blognya sering post dong Bu, semoga Kakak Asro hadir ya di training hari ini, menginspirasi sekali untuk edukasi member. Jadi coba ya, itu blog kan heavy content, coba di like untuk menunjukkan ke Kakak Asro memang ada yang baca. Karena kalau Instagram kan banyak yang nge-like, coba blog postnya di like Bu Tia, diajak ya timnya untuk nge-like.
Dari Bu Grestio tadi yang 100.000 terus beli PEP di bulan yang sama, apakah harus via CS atau email? Via CS, Bu. Kemudian dari Bu Putri Nur Anissa, sedikit OS, saya nggak bisa buka L Central yang bisnis resource itu, kenapa ya? Blank putih aja, udah dicoba di semua browser, bahkan coba pakai provider biasa. Kemungkinan yang bisnis resource-nya waktu itu memang lagi kosong, Ibu ya. Dari Bu Feli, kalau endorsement diperbolehkan nggak dalam platform YL Budeps? Kalau misalnya endorse, dalam endorse orang lain ada syaratnya untuk endorse, pastikan dia adalah member kita, bukan member orang lain. Kalau dia belum member, pastikan dia jadi member, tidak overclaim, tidak menjual produk NFR. Jadi ada ketentuan syarat endorsement namanya seperti itu. Silakan Ibu mau pakai endorse, orang yang mau endorse misalnya selebgram segala macam, pastikan dia jadi member. Kenapa? Karena ada tanggung jawabnya seperti itu, ya. Kalau dia tidak dijadikan member, maka tidak bisa kita endorse seperti itu. Itu kita mungkin ini terakhir pertanyaannya Bu Indri, karena saya harus ngejar jam 1 harus ada di kantor meeting soalnya, itu nggak keburu dari Karawaci. Ya, ini yang terakhir nih. Silakan Bu Debs. Oke, boleh sedikit di-share dari sisi kondak kenapa alasan IGS? Iya, IGS tentunya kita adalah direct selling. Melakukan iklan, itu ya, seperti iklan berbayar, segala macam itu tidak diperbolehkan, karena kita adalah direct selling. Makanya tertera di sana juga di kode etik. Selain itu, kita mau bisnis ini adalah buat semua orang, baik mereka yang punya banyak uang maupun tidak banyak uang, ataupun ada dana atau ada dana. Jadi juga dampaknya di saat kita melakukan iklan, dampaknya kan kemana-mana. Misalnya satu orang melakukan IG Ads atau YouTube Ads yang melihat tuh ribuan, gitu ya, bahkan jutaan. Misalnya itu overclaim, bayangkan itu dampaknya seberapa besar, dan itu bisa merusak nama Young Living. Itu sih lebih penekannya ke sana. Oke, kita close itu pertanyaan saja. Ya. Oke, saya tutup. Ya, kita close. Saya tutup untuk mengencourage semua yang hadir posting di IG story masing-masing tentang manfaat training hari ini dengan hashtag ini, YL Compliance is easy, YL no hard selling, belajar itu menyenangkan. Bisa mention YLID Education atau akun saya Indri Sunshine. Yang postingannya keren, nanti saya akan repost. Silakan di capture. Thank you Bu Debs, thank you semua sudah survive hingga akhir. Ada 1.600 orang yang survive hingga akhir, dari tadi 2.200 yang hadir. Oke. Segitu sih dari kita. Hati-hati on the way ke kantor. Salam buat yang di kantor. Thank you. Oke, sorry Indri, ini ada dulu Intan siapa? Intan. Kayaknya kita terlewatkan untuk membalas, Bu Intan, karena saya harus ke kantor jam 1, takut nggak keburu. Nanti bisa email ke kondak.id ya, Bu, ya. Ke kondak.id, ada pertanyaan Bu tadi apa ya? Member enroll dari luar negeri sudah dijawab seperti itu. Silakan email, Bu, ya, minta tolong. Karena waktu saya nggak mencukupi .com. Terima kasih, Bu, ya. Silakan, kondak, sorry, salah ketik. kondak.id@youngliving.com. Ya, nanti akan kita jawab seperti itu ya. Terima kasih semuanya udah gabung, Indri. Thank you banget untuk supportnya dan semuanya. Sampai ketemu. Saya izin live dulu ya. Minal aidin wal faizin lagi ya. Terima kasih Bu Gita juga. Terima kasih. Bye-bye.